Hari raya Kristus Raja semesta alam ini ada hal yang mencolok dari perilaku Kristus Sang Raja. Ternyata Yesus Kristus Raja semesta alam pada puncak koronisasinya, pada puncak kemuliaan duniawinya, dia itu pendiam dan dia tidak bereaksi terhadap olok-olok, dia tidak bereaksi terhadap pujian-pujian. Pada permenungan pagi hari ini saya akan mengupas bacaan Injil dan membagi dua permenungan kita. Yang pertama, kita akan melihat keunggulan atau kedikdayaan Raja Kristus berdasarkan riwayat hidupnya yang kita temui dan jumpai dalam Injil Tuhan. Lalu kemudian kita akan melihat apa sih sebenarnya cemooh atau olok-olokan yang diabaikan oleh Yesus dari orang-orang yang ada di sekitar lokasi penyalipannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya akan mulai dengan yang pertama, yaitu tanda-tanda kedikdayaan Yesus Kristus Raja semesta alam selama pewartaan Injil di dunia. Yang pertama, saya akan ingatkan saudara-saudari saat Yesus ditangkap oleh prajurit-prajurit Imam Agung ketika Yesus sedang berdoa di Taman Zaitun. Yesus berusaha menyelamatkan murid-muridnya yang lain, maka dia menghadapi para pengawal itu sendirian. Bahkan dia memerintahkan kepada Petrus yang cepat naik darah itu untuk menyarungkan pedangnya dan tidak melawan. Dia bertanya pada pengawal-pengawal bait Allah, siapa yang mereka cari? Pengawal-pengawal itu menjawab, Yesus dari Nazaret. Dan Yesus sekedar menunjukkan jawaban yang adalah jati dirinya. Yesus berkata, akulah dia. Bahasa Latinnya ego eimi. Ketika dia berkata itu, para prajurit itu terpental. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, ini khususnya putra-putri altar mesti tahu nih, karena kalian belum lahir. Kenapa kekaguman saya itu lahir dari satu buku, judulnya Senopati Pamungkas, karangannya Arswendo Atmowiloto. Saya pernah bertatap muka juga dengan sang penulis. Ada satu tokoh yang punya jurus sangat sakti. Jurusnya berjudul Banjir Bandang Segara Asat. Wah, kalau orang Jawa ngerti itu. Banjir besar sekali sampai satu danau, satu lautan itu kering, berpindah banjirnya. Dan ilmu ini bisa meluluh lantakan setiap orang yang mau datang menyerbu. Terpental semua. Saya jadi ingat itu ketika Yesus mementalkan pengawal-pengawal itu dengan sekedar menunjukkan sedikit dari jati dirinya terkait pertanyaan para pengawal. Yesus sekedar menunjukkan sedikit egonya. Orang sudah terpental dan tidak bisa menyentuh dia. Maka bagian pertama dari permenungan kita ini terkait dengan kedikdayaan Yesus adalah
kuasa atas jati dirinya sendiri. Sedikit saja Yesus menunjukkan keegoannya, tidak ada orang bisa menyentuhnya. Maka bisa Bapak Ibu saudara-saudari bayangkan betapa Yesus itu menanggalkan seluruh jati dirinya, menanggalkan egonya, sehingga anak-anak pun bisa menyentuh dia, sehingga perempuan Samaria itu bisa menyentuh jubahnya. Meskipun Yesus tahu ada tenaga keluar, dia membiarkannya, sehingga kemudian banyak orang berani datang kepada dia. Dia tanggalkan semua egonya itu. Ini kedikdayaan Kristus Raja semesta alam yang pertama. Yang kedua, suatu ketika saya masuk sebuah mobil baru. Anda pasti kenal itu, Wuling. Saya masuk, lalu kemudian empunya mobil berkata, "Pastor, mobil ini canggih, dia mengerti kata-kata pemiliknya." Oh ya, bagaimana itu? Wuling, buka kaca. Maka kemudian kaca terbuka sendiri. Wah, hebat, tepuk tangan saya. Terus apa lagi? Wuling, tutup kaca. Kacanya nutup. Dan seterusnya seperti itu. Saya kemudian naik mobil lain lagi, Mercy, Anda tahu kan? Pemiliknya kemudian menunjukkan kecanggihannya. Mobil ini lebih canggih lagi, Pastor. Kenapa? Dia bisa parkir sendiri. Oh, yang beneran. Kemudian dia bawa ke satu tempat, ada satu slot parkir. Mercy, tolong parkir. Dan mobil itu maju mundur parkir sendiri. Kemudinya bergerak-gerak sendiri. Ini namanya perintah suara. Apakah Anda punya kemampuan perintah suara itu? Yang punya kemampuan perintah suara angkat tangan. Yang punya kemampuan perintah suara. Masa cuman saya? Saya juga punya kemampuan perintah suara loh. Kalau saya di pastoran, lalu meja berantakan, saya punya perintah suara. Budi, meja. Langsung kemudian mejanya bersih. Yuk, habis itu. Ya. Romo Marsianus punya voice comment kayak gitu juga nggak? Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus juga punya perintah suara. Suatu ketika Anda pasti ingat, para rasul semua ketakutan karena badai melanda kapal mereka. Yesus enak-enakan tidur. Para murid ribut bangunin Yesus. Yesus yang baru bangun kucek-kucek mata, lalu kemudian perintahkan kepada topan badai itu, "Hei, diam!" Topan badai langsung tenang. Semua murid bingung. Siapa dia ini? Sampai angin dan badai pun taat kepadanya. Pada kesempatan lain, orang kerasukan setan, Yesus perintahkan keluar dari orang ini. Maka kemudian setan-setan itu keluar masuk ke babi-babi. Itu sebabnya kita makan babi, supaya setan-setannya jadi garing gitu kan, gitu. Nah, jadi yang kedua kedikdayaan Yesus, voice command, perintah suara, jauh melampaui teknologi yang ada zaman sekarang 2000 tahun lebih dahulu. Hebat nggak? Ya kan? Lalu kedikdayaan yang ketiga. Kedikdayaan yang ketiga ini mengerikan. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih, suatu ketika dia datang mengunjungi sahabatnya, tapi sahabatnya itu sudah mati. Bahkan bukan sekedar mati, dia sudah mati semati-matinya orang mati. Sudah 4 hari dikubur. Kita pasti tahu sudah terjadi pembusukan di sana. Tapi Yesus tetap perintahkan supaya kubur dibuka. Dan sahabatnya itu
bernama Lazarus. Sekali lagi dia cuma teriak saja, "Lazarus, keluarlah." Orang yang mati itu bangkit, hidup lagi, dan keluar dari kubur. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kedikdayaan yang ketiga ini luar biasa. Kenapa? Karena saya tahu hampir semua orang bisa mematikan orang hidup. Hampir semua orang bisa mematikan orang hidup. Saya pernah punya pengalaman datang ke penjara anak-anak. Usia 12 tahun saya lihat ada satu anak yang sangat lincah, tampangnya rupawan, memikat hati. Lalu saya tanya, kenapa anak ini yang kelihatan lincah ini, rupawan ini masuk penjara anak-anak? Sipirnya bilang, "Pastor, hati-hati terhadap dia. Pada usia 7 tahun dia sudah bunuh seorang preman." Mengagetkan buat saya. Bagaimana caranya? Preman itu mengolok-olok ayahnya yang baru saja meninggal, lalu dia ambil pisau dapur dan dia terjang meja karambol, lalu dia tusuk ke tubuh preman itu sampai mati. Umur 7 tahun orang bisa bunuh seorang preman. Kita kalau ketemu preman di jalan gemeter duluan gitu. Ini anak umur 7 tahun. Jadi saya katakan sekali lagi, siapapun bisa mematikan orang hidup, tapi hanya Tuhan Yesus sendiri yang bisa menghidupkan orang mati. Itu kisah pertama, analisa pertama kedikdayaan Kristus Raja semesta alam. Dan belum sampai di situ saja, masih ada banyak. Misalnya janji kehidupan kekal, itu terbukti secara ilmiah juga. Sekarang berikutnya nih, kenapa Yesus diam? Dan kenapa kemudian orang mengolok-olok dia? Kalau saya menganalisa olokan-olokan orang itu, sebenarnya adalah cerita tentang kedikdayaan Yesus, tapi dengan pola bibir yang salah. Kalau orang cerita tentang kebaikan orang, pasti kan mudah tersenyum, lalu kemudian kagum. Tapi kalau orang lagi jengkel, lagi benci sama orang, kebaikannya itu diceritakan dengan bibir mensong gitu. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. Sebetulnya apa yang mereka katakan semuanya adalah tentang kedikdayaan Yesus, tapi salah intonasi aja. Pertama, orang-orang Yahudi mengejek dia, katanya orang lain ia selamatkan, ya, orang lain ia selamatkan. Berarti kan ini pengakuan bahwa Yesus itu menyelamatkan banyak orang, mungkin kecuali dirinya yang mengejek ini. Maka dia berkata orang lain ia selamatkan, ya, sambil gimana gitu loh, bibirnya mencong-mencong, ya. Jadi analisa terhadap ejekan-ejekan itu, satu, sebenarnya isinya pujian, hanya intonasinya salah. Terus yang kedua, apa yang dikatakan itu bukan melemahkan Sang Raja Kristus, malahan membuatnya menjadi semakin viral. Contoh nih ya, prajurit-prajurit menuliskan satu kata, satu frase ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Inilah Raja orang Yahudi, Yesus Nazarenus,
Rex Judeorum. Yesus Nazarenos Basileus tu Judaion, bahasa Yunaninya. Bahasa Ibraninya nggak tahu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ini sebetulnya ejekan terhadap Yesus. Ejekan selama kurang lebih setengah hari. Yesus disalib jam berapa itu? Yesus wafat jam 3. Lewat dikit atau kurang dikit nggak tahu ya. Mungkin dia disalibkan 3 jam sebelumnya, tepat tengah hari. Jadi papan itu tergantung di sana kurang lebih 3 jam. Ejek-ejekannya itu tergantung 3 jam. Tapi viralnya berapa lama? Hah? Tulisan Yesus Nazarenus Rex Judeorum terkumandangkan ke seluruh dunia berapa lama? 2000 tahun. Ejekannya cuma 3 jam. Kemasyurannya 2000 tahun. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus, itu sebabnya pada hari ini saya mau melanjutkan pesan Kristus kepada kita. Ketika ada orang mengejek Anda, sadarlah bahwa segala ejekan, cemoohan itu hanyalah sekedar menunjukkan orang itu melihat kita demikian tinggi dan tidak ketemu tangga untuk ketemu menjumpai kita. Itu satu. Yang kedua, sadarlah juga bahwa segala ejekan itu sebenarnya adalah promosi gratis atas segala hal yang telah Anda lakukan kepada banyak orang yang tidak bisa mereka lakukan, dan itu promosi gratis untuk segala keunggulan-keunggulan yang Anda buat. Maka terhadap hal itu semua kita mau bersikap seperti Raja Kristus, diam dan membiarkan semuanya berlalu sampai Allah sendiri menunjukkan kemuliaan atas diri Yesus Sang Raja semesta alam. Semoga kita pun bersama-sama belajar seperti Yesus, belajar untuk diam terhadap cemooh dan ejekan, sehingga kita bisa semakin memuji dan memuliakan Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin.